masa depanku yang penuh harapan. Halo Sobat Image, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga baik, kalian Ban. bahagia, semoga kalian sehat-sehat selalu. Perkenalkan, saya Tresno, kita sudah setahun tidak bertemu. Ya, karena saya sibuk berkelana, jadi saya baru kembali lagi. Nah, saya tidak sendiri, sekarang saya membawa adik saya. Silakan perkenalkan, Dik. Nggih, perkenalkan nami kula AC. Kula adikipun Mas Tresno. Nah, jadi Asih ini sudah begitu lebih lama dari saya menghilang dari peredaran. Tapi dia masih nggak bisa berbahasa Indonesia, dia bisa bahasa Jawa. Nah, gimana? Anda sukacita? Sangat, Mas. Kula sukacita banget nek neten iki. Jadi kalau kita bersukacita, mari kita puji Tuhan dengan bersukaria, kami puji dengan ria. Mari teman-teman kita bersama-sama berdoa. Terima kasih ya Bapak atas penyertaan-Mu, kami boleh bersama-sama mengikuti ibadah walaupun tidak di dalam rumah-Mu, tetapi kami bersatu hati untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bimbinglah kami ya Tuhan untuk mengikuti ibadah ini dengan baik, agar firman Tuhan boleh kami terapkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Inilah doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah Dik, dirimu kan sudah lama berada di perantauan. Gimana perasaannya selama pandemi ini? Nggih, sing tak rasake niku to Mas. Sing wingi kula teng ngekos niku mung dhewe. Mboten nenten bapak, mboten nenten Mas. Lah sakniki corona kula balik lho teng mriki. Saiki saged ketemu Mas, saged ketemu Bapak. Lan sing paling penting kula ketemu kanca-kanca sedaya. Berarti walaupun di tengah pandemi ini tetap bersukacita ya? Nggih to Mas. Nah Mas, saiki aku sukacita ki. Yuk adewe nyanyi berlimpah sukacita. Berlimpah sukacita. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku.
hatiku, di hatiku, damai sejahtera melampaui akal di hati. tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Mas Tresno, Piye? iki kan memuji Tuhan wes ya. Heeh. Ning kok aku ki ngerasa kaya ana sing kurang ngono lho. Apa ya? Iku sing kurang? Oh iya. Renungane urung, Mas. Renungan. Oh iya, kita perlu mendengarkan firman Tuhan. Nah, saurunge ngrungokke renungan, yuk nyanyi janjimu seperti fajar. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah
seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Monggo Cik Nia. Silakan Cik Nia. Hai, selamat pagi buat sobat-sobat Image GKI Muntilan. Hari ini senang sekali kita bisa bertemu bersama-sama. Dan sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama tunduk dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang sudah begitu baik buat setiap kami sungguh mengucap syukur buat penyertaan-Mu atas kehidupan setiap kami Tuhan. Terima kasih ketika Tuhan masih izinkan kami untuk kami boleh beribadah bersama-sama walaupun dari tempat kami masing-masing, walaupun kami belum dapat berkumpul secara fisik, tapi kami sungguh mengucap syukur akan penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini ketika kami boleh kembali diizinkan untuk beribadah bersama-sama. Dan ketika kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan, mari Engkau hadir di tengah-tengah setiap kami, Engkau yang membuka hati dan pikiran setiap kami, telinga kami untuk kami boleh mendengar, untuk kami boleh menerima setiap taburan firman Tuhan, sehingga kami pun boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan, dan kami boleh menjadi terang untuk sesama kami, untuk sekitar kami. Mari Tuhan, urapi setiap kami, dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Ya, hari ini adalah sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang menyenangkan gitu ya. Ketika akhirnya Cik Nia boleh berada di sini, diberi kesempatan untuk bisa berada di tengah-tengah keluarga Image. Nah, saat ini mungkin kita masih belum bisa untuk bertemu, kita masih belum bisa beribadah bersama-sama. Tapi satu hal kita patut syukuri karena kita masih bisa beribadah di rumah masing-masing. Nah, di tengah kondisi yang mungkin tidak mengenakan buat setiap kita karena kita nggak bisa bertemu, kita nggak bisa beribadah bersama-sama, ada satu hal yang kita bisa lihat itu baik dalam kehidupan kita. Karena kita bisa kembali mereview, kita bisa kembali mengingat betapa berharganya waktu yang Tuhan berikan buat setiap kita. Nah, saat ini kondisi belum normal kembali ya. Kita sudah memasuki masa-masa new normal. Nah, di masa new normal ini semua hal itu berubah. Semua hal tidak seperti yang kita mau. Nah, tapi satu hal yang menyenangkan ketika beberapa hari yang lalu diberikan survei kepada anggota Image mengenai kondisi new normal ini. Nah, salah satu yang menyenangkan adalah hasil survei yang didapat. Dari setiap responden yang sudah mengirimkan hasilnya atau jawabannya, ternyata dijumpai atau didapati bahwa sebagian besar dari anggota Image itu paham, bahkan sangat paham dengan kondisi new normal saat ini. Nah, tapi sesuatu yang juga cukup mengejutkan adalah sebagian besar dari anggota Image tidak merasa yakin bahwa new normal itu akan membantu dalam mencegah penyebaran COVID-19. Nah, gimana nih caranya supaya kita bisa nggak ragu-ragu lagi? Nah, kita harusnya bersyukur, gitu ya, karena kita diberi kesempatan untuk kita mengalami hal ini. Nah, firman Tuhan, khususnya di Titus 2 ayat 6 mengingatkan setiap kita. Demikian juga orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Ya, sekali lagi, Titus 2 ayat yang ke-6. Demikian juga orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal.
Hari ini topik kita adalah tentang penguasaan diri. Kenapa kita harus menguasai diri kita gitu? Dalam segala hal, enggak cuma dalam satu hal. Karena ternyata seperti Amsal 25 ayatnya yang ke-28 mengatakan bahwa orang yang tidak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Jadi orang-orang yang tidak bisa menguasai dirinya, dia itu tidak punya pagar, dia enggak punya perlindungan. Dan itu akan membuat kita rentan terhadap segala sesuatu yang mungkin buruk dalam kehidupan kita. Salah satunya adalah kita rentan untuk jatuh dalam dosa. Anak-anak muda dikenal dengan jiwa yang masih labil. Banyak hal di sekitar kita, di lingkungan kita yang seringkali mempengaruhi kita. Dan itu kita butuh sesuatu untuk bisa menjaga kita, untuk bisa mengendalikan emosi kita, untuk bisa mengendalikan amarah kita, supaya kita juga tidak terpengaruh dengan lingkungan kita. Nah, hari ini kita diingatkan untuk kita belajar menguasai diri. Ya, karena apa? Karena ketika orang yang bisa menguasai dirinya, dia adalah lebih dari seorang pemenang. Dia adalah pemenang-pemenang. Seperti yang dikatakan juga dalam Amsal 16 ayatnya yang ke-32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Jadi pengendalian diri adalah satu syarat untuk kita bisa hidup berkemenangan. Kita bisa menang dari dosa-dosa, kita bahkan bisa menang dari pandemi saat ini. Nah, gimana caranya supaya kita bisa untuk terus mengendalikan diri? Untuk kita bisa mengendalikan diri kita harus punya iman yang sehat. Kita harus punya kasih dan kita harus punya ketekunan. Itu semua tidak akan instan. Butuh proses yang cukup panjang untuk kita bisa sampai dalam pengendalian diri yang baik. Kita mau belajar sama-sama. Cik Nia juga belajar, kalian semua juga belajar. Nah, kita mau belajar bagaimana caranya supaya kita punya iman yang sehat. Tentunya kita harus sering berdoa, kita harus mendekatkan diri sama Tuhan. Kita mau belajar tentang firman Tuhan. Jadi jangan enggan untuk membuka Alkitab, jangan enggan untuk belajar akan kebenaran firman Tuhan. Jika kita nggak tahu, kita bisa berdiskusi dengan pemimpin-pemimpin gereja kita, dengan gembala kita. Ya. Kemudian kita juga harus punya kasih. Artinya kita nggak boleh egois. Kita harus melihat sekitar kita. Ketika kita akan melakukan apapun, kita harus pikirkan kembali efeknya. Apakah itu hanya untuk kepentingan diri kita, atau itu juga akan berdampak baik buat setiap orang yang ada di sekitar kita. Ya. Kemudian kita harus punya ketekunan. Kita harus belajar untuk berpikir positif, untuk kita bisa mengendalikan emosi kita. Ini bukan sesuatu yang mudah, butuh proses, butuh waktu untuk mengulang dan mengulang terus. Kadang-kadang kita akan terbawa emosi, kadang-kadang kita akan marah, kita bahkan bisa jengkel. Menghadapi orang-orang yang ada di sekitar kita, menghadapi setiap persoalan yang gak sesuai dengan apa yang kita mau. Tapi percaya, dengan kita selalu berpikir positif, dengan kita selalu belajar bersyukur dengan apa yang ada, kita akan bisa mengendalikan emosi kita. Dan dengan ketekunan itu, kita pun bisa mencapai pada pengendalian diri. Nah, satu hal lagi yang kita mau sama-sama ingat, bahwa kita harus belajar untuk mampu berdiri bukan hanya pada apa yang benar, tapi apa yang berguna. Kita tidak lagi egois, tapi kita boleh memikirkan kepentingan sesama. Nah, salah satu yang menyenangkan adalah ternyata hasil survei dari Image adalah sebagian besar, walaupun mereka ragu akan new normal apakah benar bisa membantu mencegah penyebaran COVID, tapi setiap warga Image atau anggota Image, mereka mau belajar untuk mengikuti protokol atau aturan yang ada. Nah, mari kita juga belajar untuk mengendalikan diri kita. Kita mau belajar bahwa kita enggak menjadi orang-orang yang ikut menyebarkan COVID, tapi kita boleh menjadi orang-orang
menjadi anak-anak muda yang boleh mencegah penyebaran COVID ini. Mari kita sama-sama belajar untuk menguasai diri kita sama-sama belajar untuk mengendalikan diri kita, supaya kita boleh menjadi anak-anak yang berkemenangan. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan, kembali kami menghadap kehadirat-Mu Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur ketika Tuhan boleh mengingatkan kami kembali bahwa kami belajar untuk mengendalikan diri. Seperti apa yang boleh tertulis dalam setiap firman Tuhan, bahwa ketika kami dapat mengendalikan diri kami akan menjadi anak-anak, kami akan menjadi anak-anak muda yang berkemenangan. Dan biarlah Tuhan sendiri yang memampukan kami, yang selalu memimpin kami. Biarlah Roh Kudus sendiri yang menjagai kami, yang memimpin setiap proses yang harus kami lewati Tuhan, untuk kami boleh mengendalikan diri kami. Mari Tuhan, Engkau yang senantiasa ada bersama-sama dengan kami, Engkau yang akan senantiasa melindungi kami, untuk kami boleh menjadi anak-anak muda yang tidak egois, tetapi anak-anak muda yang selalu boleh memikirkan orang-orang di sekitar kami, yang boleh memikirkan apakah yang akan kami lakukan itu berguna untuk kami dan orang-orang di sekitar kami. Biarlah kami boleh menjadi anak-anak muda yang mempunyai iman yang sehat, yang mempunyai kasih dan yang mempunyai ketekunan, sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang menjadi terang buat orang-orang di sekitar kami, buat komunitas kami, buat lingkungan kami, dimanapun kami Tuhan utus. Terima kasih Tuhan buat kesempatan ibadah pada pagi hari ini, dan biarlah Tuhan yang senantiasa memberkati kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Matur suwun Cik Nia untuk firman-Nya. Terima kasih Cinia untuk firman-Nya. Ya, walaupun kita berada di tengah-tengah pandemi, kita perlu yakin dan percaya bahwa Tuhan itu menyertai kita dan menolong kita. Walaupun di tengah-tengah pandemi yang begitu berat, tapi kita harus percaya bahwa Tuhan tetap menolong kita. Gitu deh. Nah, ayo konco-konco muji Gusti nganggo lagu Walau Seribu Rebah. Hadapi badai lewati gelombang.
takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau seribu Rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau seribu rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Nah, DAC, di image ini ada yang namanya pengurus komisi. Jadi dari dalam persekutuan, kalau acara-acara mereka yang ngurusin semuanya. Oh, ngeten. Nah, pada saat ini mereka mau bersama-sama mengulang janjinya dalam pelayanan supaya motivasi untuk melayaninya itu kembali tumbuh di tengah-tengah kondisi yang seperti ini. Mari dipersilahkan. Monggo Mas Riko. Ya, mari teman-teman kita mengulang komitmen kita sebagai pengurus dengan bersama-sama mengatakan di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, kami pengurus Komisi Muda GKI Muntilan menyatakan kami akan menggunakan potensi dan talenta kami untuk melayani Tuhan dengan sukacita, kerelaan hati, penuh tanggung jawab dan konsisten. Kami mau untuk dibentuk dan diperlengkapi satu sama lain di dalam tim pelayanan kami dan menyelesaikan setiap tantangan dan masalah yang ada dengan kasih dan keterbukaan di dalam Kristus. Nah, Mas Tresno, liyane ana pengurus iki ana kayane sing apa kae sing cah anyar jarene. Ya, yang datang di sini yang baru bukan cuma Anda, bukan cuma Anda yang tampil pertama kali. Jadi kita juga akan menyambut adik-adik kita dari Galatia untuk bergabung bersama-sama dengan Image. Nggih. Monggo Cik Yani, Bu Ika dan ya, selamat datang di keluarga besar Insan Muda GKI Muntilan. Semoga kita dapat bersama-sama bersekutu dan berkumpul serta membangun image jadi lebih besar lagi. Ya, terima kasih untuk Mas Riko. Saya sebagai guru kelas di Praremaja Galatia menyerahkan teman-teman, adik-adik kalian, mereka perwakilan dari kelas Galatia, terimalah mereka dengan kelebihan yang ada. Bantu mereka dan bimbing supaya menjadi bagian dari Insan Muda GKI Muntilan. Ya, dengan ini maka secara resmi adik-adik dari kelas Galatia diterima dengan sukacita, dengan gembira untuk kita bersama-sama bertumbuh semakin dalam mengenal Tuhan dan semakin dalam persekutuan bersama Insan Muda GKI Muntilan. Ya, selamat bergabung. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Kristi, saya mohon kesediaannya untuk memimpin dalam doa.
Yuk anak-anak semua, setelah banyak rangkaian dalam ibadah hari ini, kita akan sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, sungguh kami mengucap syukur bahwa kami punya Allah yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Sehingga melalui media apapun kami yakin di saat kami bersekutu, Tuhan hadir, Tuhan melihat, dan Tuhan kiranya berkenan akan setiap penyembahan dan ibadah yang kami lakukan. Dan saat ini kami juga mengucap syukur di minggu ini kami boleh menyaksikan dan mengalami banyak peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi dalam keluarga besar Image, di mana hari ini juga boleh kami mendengar rekomitmen dari pengurus mereka yang telah Tuhan pilih untuk ikut ambil bagian di dalam pelayanan Image. Biarlah komitmen yang mereka ikrarkan kembali hari ini, Tuhan yang mendengar dan Tuhan yang memampukan untuk tugas pelayanan selanjutnya dengan segala tantangan yang ada. Kami yakin dan percaya Tuhan beserta dengan rekan-rekan pengurus sehingga membuat persekutuan antar Sobat Image boleh terus dipererat dalam kasih Tuhan. Kami juga mengucap syukur untuk rekan-rekan saudara dari kelas Galatia yang boleh bergabung di Image. Kami yakin dan percaya keterbatasan fisik saat ini tidak menghalangi persekutuan dan sukacita kami akan hadirnya rekan-rekan baru dari kelas Galatia. Sungguh kami dengan penuh syukur, sukacita menyambut mereka. Dan kalau perpindahan kelas Galatia tahun ini harus dilakukan dengan cara yang khusus, kami juga mensyukurinya sebagai sebuah pengalaman baru, tetapi tidak mengurangi semangat kami untuk bertumbuh bersama-sama di dalam pengenalan tentang Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk ibadah hari ini, Engkau yang terus menyapa kami di dalam keseharian kami, sehingga kami kaum muda boleh tetap rindu untuk menjalin relasi dengan Tuhan, baik itu di dalam doa pribadi kami, di dalam ibadah virtual ini, dan di setiap hari kami boleh terus merasakan kehadiran Tuhan yang memimpin dan memelihara kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mas Tresno, Ya. aku kok ora digawe ke acara-acara koyo ngono kuwi to? Lah, dirimu kan sudah pernah waktu sebelum Anda berkelana itu. Oh iya, kayak mbiyen kae ya. Aku lali Iya. lho Mas gantian. Wes suwe banget ya, udah lama sekali. J. Pemene niki wau enten apa sing saking Galatia. Nah, Penyambutan mlebu remaja anyar lho guys. sudah banyak, makin banyak nih anggota Image. Nggih. Nah, yang baru-baru jangan lupa pelayanan ya. Mantap. Nah, kita sekarang mau mengakhiri persekutuan kita, ibadah kita. Kita mau melanjutkan kehidupan kita dengan keyakinan bahwa tiap langkah kita itu diatur oleh Tuhan. Nggih, Mas. Kita tidak perlu khawatir. Monggo. Tiap langkahku. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia menakutkan.
Kau yang Tuhan pimpin ke tempat diriku di antaranya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal, di rumah Bapa surga yang bakal, di rumah Bapa surga yang bakal. Sugeng dinten Minggu kanca-kanca. Selamat hari Minggu teman-teman. Saya Tresno Kula Asih dan rekan-rekan yang bertugas mengucapkan Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Takkan ku goyah, sebab Yesus